Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar bareng Kang Reis. Oke, di sini saya Kang Reis ingin kembali berbagi ya, share kepada teman-teman. Salah satunya adalah mengenai pembelajaran tutorial apapun itu ya mengenai Microsoft Excel, teman-teman. Nah, pada kali ini saya akan berbagi video lanjutan, teman-teman ya, dari video-video part Microsoft Excel yang sudah saya buat sebelumnya ya. Jadi ada beberapa part yang sudah saya buat dari mulai part 1 dan tidak terasa sekarang sudah masuk ke part 10, teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar Microsoft Excel dari tahap dasar ya benar-benar fundamental, maka akan sangat cocok ya mengikuti video yang saya buat ini. Jadi sebelumnya saya ajak teman-teman semua supaya channel ini dapat berkembang lebih maju lagi, lebih baik lagi. Ya, jika teman-teman berkenan bisa melakukan dulu like, komen ataupun subscribe di channel Belajar Bareng Kang Riz. Oke, pada kesempatan ini saya akan lanjutkan lagi ya pembahasan materi Microsoft Excel berdasarkan urutan dari part-part sebelumnya dan kita masuk ke bab pembahasan ya kategorinya itu masih mengenai analisis data. Dan adapun untuk pembahasan kali ini apa yang akan dibahas oleh saya sendiri yaitu adalah mengenai pengelompokan data, teman-teman. Ada dua hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah pivot table dan yang kedua adalah groupingnya ya. Dan sebelum memulai ke pembahasan materi, saya ingin sedikit menjelaskan terlebih dahulu ya, apa itu pivot table dan apa itu groupingnya juga ya. Jadi secara sederhananya pivot table itu fungsinya adalah untuk merangkum data dan datanya itu bisa bersifat dinamis. Kenapa dinamis? Karena hal ini bertujuan untuk mempermudah kita dalam melakukan suatu aktivitas yang bernama aktivitasnya itu adalah analisis data. Makanya ini untuk kategori pembelajarannya saya masukkan ke analisis data, teman-teman ya. Jadi pivot table juga adalah alat bantu pada Microsoft Excel untuk membantu kita menganalisis. Nah, selain dari pivot table ada juga grupnya nanti ya. Akan saya contohkan sederhana saja karena ini adalah materi pembelajaran dasar. Oke, tidak berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan materinya ya teman-teman ya. Jadi untuk pembahasan materinya sendiri saya akan langsung praktikkan saja teman-teman buat teman-teman semuanya. Ya, ini adalah contoh tabel yang dibuat ya untuk file latihan dan teman-teman bisa download file latihannya dalam satu file yang sama teman-teman semuanya yaitu mengenai materi belajar Excel ala saya tentunya. Nah, bagi teman-teman yang ingin tertarik ya untuk latihan bareng boleh teman-teman download ya file di deskripsi baik itu deskripsi playlist atau deskripsi video ini ya dan filenya itu gratis teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi tadi saya sudah jelaskan apa itu pivot table dan sekarang itu bagaimana caranya kita mengimplementasikan pivot table-nya itu sendiri, teman-teman ya. Jadi apa sih yang mesti dipersiapkan ketika kita membuat pivot table? Jadi yang pertama, ketika kita membuat pivot table, siapkan dulu datanya, teman-teman, dan datanya itu mesti rapi ya. Yang pertama harus punya header, teman-teman ya. Jadi header itu adalah kuncinya atau key-nya nanti yang akan kita jadikan alat sebagai eh, alat untuk merangkum data, teman-teman ya. Jadi apa ya, tanda lah, tanda ya, alat apa gitu, alat ya, ngaco banget. Jadi tanda ya, tanda untuk kita merangkum data atau kuncinya ya, baik itu nanti kita buat rangkumannya dalam kolom ataupun kita buat rangkumannya dalam bentuk baris, teman-teman. Dan kemudian ada datasetnya, teman-teman ya. Jadi setiap header ini harus punya datasetnya ke bawah seperti ini, teman-teman ya, seperti itu. Dan masing-masing dari header ini nantinya yang akan kita buat rangkumannya. Oke, kita langsung aja biar nggak lama-lama ya. Jadi untuk caranya teman-teman, kalau saya sendiri sih biasanya langsung aja ya ke pivot table-nya. Jadi untuk pivot table itu aksesnya itu ada di insert teman-teman. Ya, kemudian ada di area ini teman-teman ya, tables ya. Ini dan ini ada tiga pilihan, ada pivot table, ada recommended pivot table dan ada table. Dan di sini yang saya akan contohkan adalah pivot table-nya dulu aja ya, yang gampang. Oke. Nah, jadi untuk caranya teman-teman tinggal klik aja ikon pivot table ya. Kemudian nanti kalau kita sudah punya dataset yang rapi biasanya Excel udah langsung milihin ya untuk range pivot table-nya teman-teman ya. Dan kalau datanya kalau saya ya biasanya ini mah. Jadi kalau datanya itu begini ya teman-teman, kalau saya tunjukin dikit ke bawah terus ya dan di bawahnya itu nggak ada gangguan lagi. Nggak ada gangguan lagi teman-teman. Jadi kalau saya bikin pivot table-nya range-nya itu dibeginiin teman-teman. Karena khawatirnya nanti akan ada tambahan data, jadi udah langsung otomatis gitu ke bawah gitu caranya itu. Saya tinggal seleksi dari langsung kolomnya aja, kolom ke baris tak terhingga gitu ya, baris tak terhingga karena di sini tidak ada tanda angkalnya, nggak nyampe row berapanya. Jadi pokoknya mah
sampai bawah terus tanpa akhir gitu teman-teman ya. Biasanya sih saya bikin pivot table tuh kayak gitu ya biar nggak capek nanti kalau ada tambahan data itu. Nah, setelah dipilih tabel range-nya ya teman-teman dari dialog form ini ya. Teman-teman bisa pilih di mana tempat pivot table-nya itu mau disimpan atau ditempatkan ya. Misalkan mau di worksheet yang baru ya, sheet baru nanti ada muncul sheet otomatis atau teman-teman mau bikin di worksheet yang sudah ada. Ya, contohnya di worksheet ini di p.analisis data 5 ya punya saya sheet namanya itu kan. Boleh di situ. Nah, karena ini buat latihan saya di sini aja ya di worksheet yang udah ada aja. Nah, jadi saya klik aja existing worksheet. Kemudian kita pilih tempat yang ingin kita tentukan untuk penempatan variabel sebentar teman-teman. Oke, tadi saya agak batuk dulu teman-teman ya. Maklum baru pulang kerja, agak lelah, agak capek, tapi tetap semangat saya juga sambil belajar, ingin berbagi dan sambil menambah wawasan juga ya buat saya. Jadi insya Allah saya tetap semangat dalam berbagi atau sharing kali ini ya. Oke, lanjut lagi ke materi ya. Oke, jadi curhat. Jadi udah tadi sampai mana ya? Tadi udah pilih tabel ranknya, ya teman-teman pilih lokasi tempat penyimpanan pivot table-nya. Nah, teman-teman bisa pilih di area mana saja sebenarnya teman-teman ya. Bisa mau di sini, di sel H2 atau di bawahnya atau di mana bebas ya. Cuman ada satu hal yang ingin saya tekankan ke teman-teman, ketika membuat pivot table hati-hati. Teman-teman perlu hati-hati ketika di bawahnya itu atau ke kanannya itu ada data yang menghalangi teman-teman karena nantinya pivot table akan ada peringatan warning ya. Nanti saya contohkan lah ya. Oke, jadi nantinya akan ada warning dan itu pivot table-nya nanti tidak akan merefresh dengan baik gitu ya. Nah, jadi setelah kita tentukan tempatnya, kita kemudian pilih tombol bawah ini, ya kemudian kita klik OK teman-teman. Maka secara otomatis akan muncul pivot table field namanya atau area pivot table teman-teman ya. Nah, ini bisa kita atur dulu begini aja ya biar sebentar ini biar saya tidak terlalu kepanjangan setiap kolomnya. Ya, saya buat begini dulu. Nah, begini biar nggak terlalu panjang. Nah, jadi muncul pivot table area. Dan untuk pivot table, teman-teman itu bisa kita kasih nama ya. Jadi cara ngasih namanya gini kan, ini kan namanya pivot table 3 ya teman-teman ya secara default. Nah, itu kita bisa kasih nama, caranya itu masuk ke pivot table analyze ya. Itu masuk ke pivot table analyze. Kemudian, nah di tombol pivot table ini ada pivot table name. Ya, kita nama misalkan, kita kasih nama misalkan namanya adalah rangkuman ya, penjualan teman-teman ya, penjualan. Nah, saya namakan pivot table-nya itu rangkuman penjualan. Fungsinya buat apa sih dikasih nama? Nantilah di video lain saya jelasin ya kepanjangan nanti tentang pivot table-nya ya. Oke. Jadi untuk nama tadi udah nama ya. Nah, habis itu teman-teman nanti akan muncul namanya di area sebelah kanan ini itu namanya pivot table field-nya ya teman-teman ya dan di sini akan dimunculkan ya header-header atau key-nya ya atau kuncinya yang akan kita rangkum nantinya teman-teman. Misal kita mau rangkum eh, penjualan berdasarkan kategori misalkannya ataupun berdasarkan tanggalnya ya. Itu bebas ya tergantung kebutuhan kita dalam hal aktivitas melakukan analisis data. Nah, ini saya contohkan aja misalkan saya ingin melihat rangkuman penjualan teman-teman. Jadi untuk melihat rangkuman penjualan berarti saya pilihnya berdasarkan tanggal. Namun sebelum ke situ, teman-teman perhatikan di sini ada namanya drag field-nya ya. Jadi ada drag field-nya di sini di antara area di bawah ini nih ada filters, kemudian ada column, ada rows dan juga ada values. Nah, apa perbedaannya? Jadi singkatnya beginilah saya jelasinnya. Kalau filter itu buat penyaringan data. Ya, kalau kita punya data per kategori, misalkan ada kategori makanan, minuman. Nah, bagaimana kalau kita pengen lihat cuma yang makanan aja? Nah, teman-teman tinggal masukin aja kategori ke filter, teman-teman. Ini tinggal tarik begini doang. Ya. Nanti akan muncul berdasarkan kategori gitu kan. Atau misalkan berdasarkan tanggal ya, teman-teman tinggal masukin aja ke sini. Nanti akan kelihatan berdasarkan tanggalnya. Ada list tanggalnya yang teman-teman bisa pilih ya gitu. Ya, itu sederhananya ya untuk filter. Nah, kemudian ada columns. Nah, kolom itu untuk menampilkan data ya, datasetnya itu dalam area kolom. Misalkan begini, saya pengen nampilin berdasarkan kategori ya. Kemudian untuk sorry, oke tanggal ya tanggal ya. Tanggalnya saya masukin ke kolom. Nah, maka akan muncul di sini area-area tanggalnya ya. Ini kalau tanggal jadinya ada grouping ya. Saya lihat dulu lah. Sebentar. Area tadi jadinya grouping teman-teman ya. Itu materi selanjutnya ya. Jadi saya buat dulu seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti kalau kolomnya itu ada tanggal ke sini nih panjang gitu kan. Gitu. Nanti ada fungsi grouping ya. Tadi tuh kecepatan ya harusnya nanti dijelasinnya.
Nah, oke nggak apa-apa. Jadi kategori ya ini ada kategori ya, kemudian di sini ada tanggalnya. Kemudian kita masukkan nilai per tanggalnya. Misalkan kita ingin lihat jumlah terjualnya ya, kuantiti terjualnya. Kita masukin ke area values teman-teman atau nilai yang ingin kita munculkan ya. Dan di sini nanti kelihatan rangkumannya ya, gitu kan. Nah, kalau misalnya ke kanan terlalu apa namanya tuh kepanjangan ya teman-teman bisa putar ya, misalkan untuk di yang panjangnya itu tanggalnya saja. Nah, begini. Nah, jadi ini kategori makanan kelihatan kan? Ada minuman, kemudian ada snack, dan juga ada yang kosong nih, ada data yang kosongnya. Oke, nggak apa-apa. Ya, berarti di sini mestinya ada. Oh, sorry. Kenapa ada data yang kosong kan? Karena saya ngambil range-nya begini, teman-teman. Ya, tadi yang saya bilang, saya ngambil range-nya itu semuanya, jadi nggak apa-apa lah. Ya, ada data blank-nya. Nah, cuman intinya, dengan pivot table, teman-teman bisa melihat rangkuman berdasarkan pilihan yang ingin teman-teman lakukan ya, yang ingin teman-teman lihat rangkumannya ya, dan itu fungsinya untuk membantu kita menganalisis data teman-teman ya. Oke, selanjutnya tadi saya lanjutkan lagi ya. Jadi untuk ini kita bisa melihat jumlah ya berdasarkan kategori dan juga berdasarkan tanggal ya dengan bantuan kolom dan kategori ya. Teman-teman tinggal bolak-balik aja di antara dua field ini mana yang teman-teman butuhkan. Oke, selanjutnya untuk nilainya teman-teman. Untuk nilainya ini nanti kan akan berupa angka ya, namanya pivot table kan untuk merangkum nilai atau angka. Nah, teman-teman bisa memilih angka yang ingin ditampilkan itu apakah datanya jumlah data ataukah sum data ya, penjumlahan data ya, nanti angka-angkanya dijumlahin atau rata-rata ya, dan lainnya ya. Misalkan di sini saya tidak ingin melihat secara apa namanya jumlah terjual ya, tapi saya ingin lihatnya rata-rata penjualan. Maka teman-teman tinggal pilih ya di area values ini, kemudian pilih value field settingnya teman-teman. Nah, nanti akan muncul daily form value field setting. Nah, teman-teman tinggal pilih summary value fieldnya mau apa. Misalkan kalau mau menjumlahkan ya, menjumlahkan dalam bentuk jumlah penjumlahan matematikanya, teman-teman pilih sum. Kalau misalnya mau menghitung jumlah data, teman-teman pilih count. Atau mau menghitung rata-rata, teman-teman pilih average ya, dan seterusnya. Ada banyak lagi fungsi yang bisa kita manfaatkan untuk analisis data angka ini ya. Ya, kita misalkan pilih yang average ya. Selain tadi penjumlahan, saya mau lihat juga secara rata-rata penjualan ya. Nah, ini kelihatan ya rata-rata penjualannya walaupun masih datanya acak-acakannya. Begini, ini sebenarnya bisa dirapikan. Nanti saya tunjukin. Nah, jadi kita bisa melihat nih rangkuman rata-rata setiap penjualan per tanggalnya ya. Misalkan di sini ada makanan rata-rata 11, minuman rata-rata 2 gitu ya. Misalkan kalau kita kategorinya close ya, kita mau lihat rata-rata penjualan hariannya nih. Misalkan, oh untuk jumlah yang terjual itu kuantitinya sekian. Oke, atau misalkan per kategorinya teman-teman ya. Kita mau lihat per kategorinya, tanggalnya kita hilangin, nah ini per kategorinya. Jadi kalau yang paling banyak itu yang sering terjual apa? Oh makanan dan snack, minuman cuma di angka 7 gitu. Nah itu buat analisis data sebenarnya fungsi dari pivot table ini gitu ya. Oke, selanjutnya setelah ini tadi saya bilang untuk merapikan datanya ya. Nah, jadi untuk merapikan datanya teman-teman bisa begini. Jadi kalau saya ini balikin lagi tadi ke awal itu adanya tanggal ya. Tanggalnya di sini saja. Kemudian kategorinya di sini. Ini muncul grup lagi teman-teman ya. Ini saya ungroup aja lah. Nah, ungroup aja lah ya teman-teman ya. Jadi jangan dulu grup nanti kan itu materi grup beda. Nah, jadi ini saya beginikan ya. Sorry, ini tanggalnya saya sorry kategori ke atasin. Nah, begini kan. Nah, ini kan untuk datanya tuh koma-komanya ya istilahnya ada koma-komanya teman-teman ya, karena kita rata-rata kan. Nah, untuk mengatur formattingnya ini teman-teman bisa pilih ya. Misalkan di values-nya itu ada pilihan lagi teman-teman. Nah, ke value field setting lagi. Nah, nanti ada number format ya. Number format teman-teman bisa pilih. Misalkan untuk datanya itu ingin eh, nggak ada decimal play ya, terus nggak ada decimal ya. Jadi pengennya bulat gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang pengen bulat-bulat ya itu decimal place-nya ya ke area number nih kategori number, kemudian decimal place-nya itu tinggal dinolkan saja teman-teman ya. Nolkan saja gitu. Nah, sehingga ketika kita oke, Kak, untuk data numbernya sudah sesuai ya, nggak ada desimalnya. Jadi datanya lebih rapi teman-teman ya. Tuh, ini misalkan saya juga rapikan begini juga nih biar enak lihatnya. Nah, gini ya. Nah, bisa rapih teman-teman lihatnya ya. Jadi nggak acak-acakan angkanya kayak tadi ya. Ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya. Nah, itu untuk mengatur formatnya. Nah, selain tadi ya untuk apa namanya? Untuk kita melihat secara nilainya ya, baik itu dari jumlah jumlah data ataupun rata-rata, teman-teman juga bisa mengatur misalkan untuk melihat
summary secara total ya atau subtotal ya teman-teman tinggal misalnya grand total nih teman-teman ingin melihat secara prosentase bukan secara apa namanya tuh jumlahnya ya. Nah, teman-teman tinggal rubah aja ya caranya gampang juga. Jadi teman-teman pilih di average yang jumlah ini lagi ya kemudian pilih value average settingnya. Kemudian, nah teman-teman bisa lihat di tab yang ke kanannya nih ada show value as ya. Nah teman-teman bisa pilih misalkan untuk show value as-nya itu ya, ya contohnya si grand total ini itu pengen di dalam bentuk persentase ya teman-teman. Teman-teman tinggal klik oke, maka secara otomatis untuk semua grand totalnya itu dalam bentuk persentase teman-teman gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan pivot table ya, terutama dalam hal merangkum data. Oke, selanjutnya adalah grouping. Nah, ini saya balikin dulu ya, biar enak lihatnya. Ini saya balikin ke no calculation. Nah, ini saya balikin lagi ke sini. Nah, ada yang namanya lagi grouping teman-teman. Jadi grouping itu, ini saya kategorinya langin juga. Sebentar. Nah, jadi begini aja dulu ya. Ini jumlah aja. Nah, jadi grouping itu teman-teman adalah untuk kita mengelompokkan data berdasarkan interval tertentu teman-teman ya. Jadi caranya gampang. Jadi untuk grouping pada pivot table, misalkan di sini saya ingin grup tanggal ini berdasarkan bulan ya. Biar otomatisnya dulu yang otomatis nih. Teman-teman cukup klik kanan saja. Nanti ada pilihan grup yang kayak tadi teman-teman ya. Ini sebenarnya kita bisa setting sendiri gitu ya. Nah, ini misalkan saya pengen lihat berdasarkan bulan teman-teman ya. Teman-teman tinggal klik OK saja. Maka nanti setiap datanya itu akan dikelompokkan berdasarkan bulan teman-teman. Nah, mungkin teman-teman pengen lagi lihat juga ada tanggalnya misalnya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal klik kanan lagi, kemudian di sini grup lagi. Nah, kita tambahkan misalkan berdasarkan day atau tanggal ya. Ketika klik OK, maka datanya akan menjadi seperti ini. Gitu ya. Gitu. Jadi ada yang bulan ini Januari, Februari gitu ya. Ini Maret, April gitu kan enak ya ke grouping ya. Jadi dalam hal analisis datanya nanti kita bisa lebih mudah lagi teman-teman ya. Gitu. Ini misalkan kalau saya expand collapse semua ya. Collapse and failed ya. Nah, ini kan jadi begini tuh grouping. Teman-teman pengen lihat misalkan yang bulan Februari saja ya, teman-teman tinggal pilih. Nah, ini enak banget. Nah, ini tinggal pilih yang bulan Februari misalkan gitu ya. Gitu kan. Oh, bulan Februari itu ada total misalkan 6 penjualan ya, 6 kali transaksi dan total penjualannya itu ada sekitar 57 ya. Itu. Nah, misalkan teman-teman pengen nambahin lagi selain ini jumlah ada juga tabel penjualannya, tinggal masukin aja lagi ke sini gitu ya. Ini untuk format nomornya pengen uang misalkan ya. Kita number format aja di sini, kemudian ke area number, kemudian oh sorry ke area accounting ya kalau saya biasanya pilih yang rupiah ini misalkan. Ya, kita oke, maka hasilnya jadi seperti ini. Nah ini enaknya pakai pivot table tuh ya, gitu. Oke, jadi itu aja mungkin ya. Sekian dari materi part 10 ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Singkat saja ya, nggak berpanjang-panjang. Takutnya kalau disampaikan semua juga, kalau kata orang Sunda mah olap teman-teman ya, nanti modal gitu ya. Kalau airnya kepenuhan mah kan modal juga. Nah sayang sekali kan, mending kita dapat ilmu sedikit, tapi nempel di kepala kita. Gitu aja ya. Nah, sekali lagi kesimpulan dari materi kali ini yaitu mengenai pivot table dan grup. Jadi pivot table itu fungsinya adalah untuk merangkum data yang mana pivot table ini bisa membantu kita untuk melakukan aktivitas namanya analisis data teman-teman. Dan sifatnya dinamis ya. Tadi saya lihatkan bahwa untuk pivot table itu bisa kita otak-atik sesuai dengan kebutuhan kita. Dan satu lagi yang kedua adalah materi grouping. Ya, grup itu adalah fungsinya adalah untuk kita bisa membagi-bagi lagi ya nilai-nilai atau yang ada itu berdasarkan kategori-kategori tertentu yang kita buat dalam kelompok-kelompok tertentu yang tentunya itu mempermudah kita dalam melakukan analisis data. Sekian pembelajaran dari Kang Reis. Mudah-mudahan jadi wawasan dan ilmu pengetahuan juga bagi teman-teman dan tentunya bisa secara khusus meningkatkan wawasan dan pengetahuan saya juga. Berbagi tidak ada rugi teman-teman ya. Semakin kita berbagi, semoga amal soleh dan jariah mengalir ke kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam belajar dari Kang Reis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.